Saudaraku, sejak saya melaksanakan tugas pelayanan pengembalaan di beberapa tempat, ada catatan yang menarik yang saya peroleh, yaitu tentang kebiasaan anak-anak yang telah percaya pada Yesus dan juga para lansia. Hampir di setiap gereja di mana saya melayani, yang datang awal dalam setiap kegiatan gereja yang melibatkan mereka, baik anak-anak kecil maupun orang-orang lansia. Baik anak-anak kecil maupun para lansia ini selalu datang jauh-jauh waktu sebelum acara dimulai. Kalau acara jam 7, mereka sudah ada setengah 7, bahkan ada juga yang jam 6. Sekalipun acaranya dilakukan pada pagi hari. Dan di dalam rumah, dalam cerita-cerita mereka seringkali juga anak yang memang dasarnya adalah pengikut Yesus dan setia pada Tuhan Yesus Kristus. Biasanya pagi-pagi hari, setiap hari minggu itu mereka sudah ikut untuk pergi gereja. Jadi tanpa dikomando, tanpa dibangun-bangunkan, mereka itu sudah bangun dan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Hingga pada saatnya mereka datang ke gereja, mereka selalu datang lebih awal dibandingkan pada yang lainnya. Nah, di sini ada satu pelajaran yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang anak-anak yang percaya. Dikatakan jikalau atau barang siapa ada yang menyesatkan anak-anak kecil yang percaya ini, maka lebih baik baginya dikenakan batu kilangan lalu dibuang ke laut. Ini artinya hukumannya betul-betul sangat keras dan Tuhan Yesus tegas. Oleh karena itu jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang menyesatkan anak-anak kecil yang percaya pada Yesus Kristus. Bagaimana kita akan menyesatkan? Bukankah kita mestinya senang, sukacita kalau ada anak-anak kecil yang percaya pada Yesus Kristus, yang menjadi pengikut Yesus? Bagaimana mungkin kita akan menyesatkan mereka? Ya, ini catatan penting, jadi harus kita perhatikan. Umpama kalau kita dengan sengaja menghalangi anak-anak itu untuk pergi ke gereja, atau dengan sengaja mencari-carikan alasan bagi anak-anak untuk tidak pergi ke gereja, ini salah satu catatan yang sederhana yang mungkin kita lakukan, tapi kita merasa ini lebih penting daripada yang lainnya. Umpama ya, sertakan anak minggu untuk lomba ini, lomba itu, lomba ini, lomba itu. Anak sebetulnya enggan, tetapi ada orang tua yang membiasakan begitu, sehingga akhirnya anak-anak itu menjadi enggan ke gereja dan lebih suka menanti-nantikan pada hari Minggu itu untuk ada acara yang khusus spesial yang bisa dipakai oleh mereka untuk alasan tidak pergi gereja. Ini simpel ya, ini sederhana. Karena seneng sih orang tua yang anaknya itu kalau juara ini, juara itu, juara ini, juara itu, sekalipun kegiatannya itu dilakukan pada hari Minggu, sehingga anak-anak itu tidak pergi ke gereja. Yang biasanya mereka pergi ke gereja, yang anak-anak lain justru pergi ke gereja. Tapi ada orang tua yang inginlah mungkin mereka merasa wah lah kalau anaknya mendapatkan piala dalam suatu lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba menyanyi, lomba apa dan seterusnya. Dan itu pada hari Minggu diadakan, sehingga membiasakan anak-anak tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Bukankah ini juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan prestasi, tapi justru membuat anak tidak pergi gereja? Nah, hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang anak tidak ingin mulanya untuk meninggalkan gereja, tapi justru karena orang tua memberi iming-iming macam-macam, nanti kalau kamu juara sudah aku ajak kemana-kemana, nanti aku beri hadiah berapa dan seterusnya. Jadi diberikan stimulan supaya anak-anak itu mau untuk ikut berlomba, padahal itu diadakan pada hari Minggu. Nah, ingat ya, ibu-ibu dan para orang tua, bapak dan para orang tua, kalau ada seseorang yang menyesatkan anak-anak kecil yang percaya
sepantasnya lah batu bilangan dikenakan pada mereka dan dilempar atau dibuang ke laut. Ini artinya Yesus Kristus sungguh-sungguh memberikan peringatan keras kepada kita. Jangan sampai menghalangi anak untuk percaya, jangan sampai membuat anak menjadi tidak percaya, jangan sampai membuat anak menjadi malas untuk mempercayai Yesus, karena kita membiasakan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan anak-anak kita dari Tuhan. Hati-hati dan waspadalah.